warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan sharing berbagi ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya memberikan info, tapi kali ini kita hanya ingin mau berbagi saja. Karena sesama pendidik kita harus banyak mengembangkan info supaya ada perkembangan di peserta didik. Oke, bagaimana liburnya Bapak Ibu? Sudah kemana aja? Kemana-mana Bu, belajar, webinar. Memang kesibukan di setahun kemarin kita merasa banyak bersyukurnya bisa istirahat ya. Minggu depan kita akan masuk ke tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Kira-kira, bukan kira-kira sih karena sudah bertahun-tahun ya Bapak Ibu menjalani. Tahun ajaran baru itu apa sih yang kita persiapkan? Materi pembelajaran yang akan. Iya, terus apalagi yang harus dipersiapkan? Oke, perangkat yang di dalamnya ada modul ajar ya kan? Oke, modul ajar berikut dengan bahan ajar dan materi. Nah, setelah ini kita akan membahas integrasi teknologi dan media dalam pembelajaran dalam model Azure. Sebelumnya, saya mau perkenalkan diri. Saya adalah Bu Vivit Suryani Fitri yang telah selesai di kuliah Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Surabaya dan sudah melanjutkan di S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Malang. Dan saya sudah 18 tahun mengajar sebetulnya. Sebelumnya sudah lebih malam di honorer, tapi mulai 2015 saya sudah berada di SMA 17 sebagai guru bahasa Inggris. Kita mulai dengan apa itu model Azure. Model Azure adalah paduan pembelajaran untuk merencanakan pembelajaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan, memadukan antara media dan teknologi, tapi tetap fokus pada kebutuhan siswa. Ya, ini ada di buku dari Sharon Smaldino dan kawan-kawan, penerbit tahun 2019 dengan judul Instructional Technology and Media for Learning. Nah, maaf ini Azure itu sebetulnya singkatan dari A. Analyze Learners, S. State Standard and Objective, S. Select Strategies and Resources, U. Utilize Resources, E. Require Learner Participation, E. Evaluate and Revise. Kita masuk ke poin yang pertama, Analyze Learners. Analyze Learners itu adalah menganalisa karakteristik siswa. Sebelum kita nyusun modul ajar, sepatutnya kita itu menganalisa dulu. Kalau kurikulum merdeka, kita mengenal adanya tes diagnostik. Nah, tes diagnostik itu harus meliputi 3 komponen ini ya Bapak Ibu. Bisa diselenggarakan oleh pihak sekolah kerjasama dengan pihak luar, atau Bapak Ibu guru sendiri membuat untuk kelasnya. Jadi mempersiapkannya sebelum membuat modul ajar. Poin yang kedua adalah State Standard and Objectives. Maksudnya dalam membuat modul ajar, pastikan Bapak Ibu jelas sekali memberikan tujuan pembelajarannya. Jadi, siapa yang hendak dicapai? Kalau memang kelas fase F, tentukan kelas 11 atau kelas 12. Jadi, kelas yang dituju itu sudah jelas. Apa yang hendak dicapai, kemampuan apa yang mau Bapak Ibu inginkan ke siswa, bagaimana hendak dicapai, dan apakah tahap pencapaian minimum. Misalnya siswa bisa membuat vlog, seperti itu. Jadi tujuannya jelas di modul ajar. Poin yang ketiga, select strategies and resources. Memilih strategi yang cocok sesuai dengan CP yang Ibu buat. Jadi bahan ajar dipilih, setelah dipilih-pilih, boleh Bapak Ibu semestinya memodifikasi, mendesain untuk kebutuhan anak didik di kelasnya yang sesuai.
Selanjutnya ya berikutnya adalah utilize resources. Utilize resources adalah menggunakan bahan ajar yang modul ajar yang Bapak Ibu buat untuk diimplementasikan di kelas. Selain itu mempersiapkan lingkungan belajar, misalkan nih, di kelas 12 berapa itu tidak ada LCD, berarti saya harus pakai LCD portable. Jadi seperti itu. Jadi mempersiapkan siswanya, lingkungannya, dan modul ajarnya harus yang memberikan kegiatan yang mempunyai pengalaman belajar ke siswa ya. Selanjutnya adalah require learner participation. Pasti jangan sampai kita itu seperti menggunakan media yang hanya buku dan papan tulis, tapi kita bisa memanfaatkan laptop, LCD, dan menggunakan gamification, permainan game supaya anak-anak itu menikmati, aktif di kelas, bagaimana dia berkolaborasi sama teman, punya pengalaman belajar baru lah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu guru langsung saat itu juga memberikan feedback, misalkan melalui lisan langsung, good job gitu, atau memberikan feedback kepada tugas-tugas yang dikerjakan saat itu. Jadi langsung, tidak usah menunggu besok harinya ya. Nah, ini yang terakhir, evaluate and revise. Biasanya nih kita selesai menggunakan modul ajar kan tidak ada tindak lanjut. Nah, semestinya modul ajar itu kita cek lagi apakah bahan ajar yang kita pilih tadi, kita praktekkan di kelas tadi sudah sesuai nggak sama di kelasnya. Apakah cocok? Kalau nggak cocok berarti kita harus merevisi supaya tahun berikutnya itu ada pembaharuan di pembelajaran kita di kelas. Jadi semakin lebih baik lagi karena kita tahu bahwa kurikulum kan dinamis ya kan. Nah, ini kesimpulan yang saya sampaikan bahwa kita di SMA itu berhadapan dengan anak generasi Z, di mana dia sangat mudah interaksi sama teknologi. Jadi sudah semestinya kita Bapak Ibu memperbaiki diri dengan banyak membuat modul ajar yang ada mengintegrasikan antara media dan teknologi. Jadi bagaimana sih kita memakai media, bahan ajarnya, mencari aplikasi seperti misalnya matematika, kita pakai word wall, jadi punya di layar kita cuma tap gitu siswa, jadi bisa menjawab gitu. Jadi banyak aplikasi yang membuat siswa itu bergerak aktif gitu ya. Jadi sudah saatnya. Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya. Berikutnya akan ada sesi tanya jawab. Mohon maaf jika ada salah lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.